Saya menekuni tanaman hias atau berkecimpung di tanaman hias itu mulai dari 2008 sampai 2018 akhir itu saya bekerja di perusahaan orang. Terus saya punya tanaman sendiri, koleksi sendiri dari 2008 akhir bulan Oktober sampai sekarang. Keruk kusum ini? Keruk kusum ini Itu nggak bisa gedean gimana? nggak bisa gede, ini segede ini aja. Ini paling gede untuk sekarang. Gede. Iya. Monstera Yellow Merlin. Ada Pastagianum Silver. Terus ada lagi Gloriosum White Fan. Ada lagi, ini asli dari Gunung Salak dari Indonesia. Scindapsus variegata. Lalu ada lagi Gloriosum Raphon. Ini apa, Mas? Ini Spathiphyllum Sensation variegata. Ini tanaman termasuk bukan tanaman aroid, cuma karena saya suka. Walaupun mahal saya beli. Ini termasuk ke ginger kalau nggak salah. Ya. Berapa? Harganya 15 juta. Yang paling mahal punya berapa sih, Mas? Yang paling mahal punya saya sekitar 50 juta ke atas. Itu apa? Untuk satu pot. Adansonii variegata masih tetap sama Monstera albo variegata. Satu lagi sama Philodendron caramel marble. Akang ini emang sudah kaya dari dulu ya, bisa banyak Kaya temannya. kaya apa enggak kaya. Saya orang nggak punya, ya ada kemauan dan kebetulan hobi dari kecil ke tanaman. Ya alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang baik yang berkecimpung di tanaman hias. Akhirnya saya dikasih kepercayaan untuk memegang satu perusahaan. Dari situ saya belajar otodidak, semuanya belajar otodidak. Kebetulan ada bosnya yang sangat baik. Beliau Pak Chandra Gunawan Indarto dan Bapak Uli Sunardi. Itu yang mengajarkan saya. Selain bos juga mungkin orang tua saya yang membimbing supaya saya sukses di tanaman hias. Ini apa, Mas? Ini koleksi terbaru yang Sini, Mas. saya punya. Ini Pastagianum Silver. Keunikannya kalau Pastagianum biasa cuma motifnya warnanya hijau doang. Kalau ini ada sedikit silvernya. Boleh di zoom. Gitu. Ya. Itu terbaru dari mana? Terbaru itu saya dapat dari Batam. Kebetulan beliau juga koleksi tanaman-tanaman langka. Saya tertarik, saya beli. Beliau cuma punya 4 dan dibagi ke saya cuma 1 pohon. Jadi Mas ini total punya berapa jenis, Mas? Kurang lebih 50 sampai 100 jenis. 1 jenis. Ya. Oh, di koleksi dari tahun berapa, Mas? Itu saya koleksi dari tahun 2018 akhir.
sampai sekarang. Kalau ngoleksi itu Ya. yang dilihat itu apa aja sih Mas sebenarnya kalau mau koleksi dan bisa bagus? Kalau menurut saya keunikan dari daun tersebut, terus warna atau varigata yang bagus, itu baru saya koleksi, baru saya beli. Terus apa lagi? Kemudian dari harga, mungkin harga yang terjangkau saya beli. Oh, gitu. Terjangkaunya berapa? Terjangkaunya mungkin dari seratusan sampai puluhan jutaan lah. Kering kembali. Monstera Espuleto. Pomalomena SP dari Papua. Umalumena nih. Ya. Semua yang di sana. Philodendron heterospedon. Apa tuh? Philodendron heterospedon. Ini langka saja. Langka. Lagi Esmeraldens. Apa? Ya? Philodendron esmeraldens. Esmeralda. Philodendron ventricosum. Monstera silvescens picana. Ini semua ditanam di tanah tuh juga di pot kenapa? Di tanah, Kenapa itu? di tanah, supaya mempercepat pertumbuhan saja. Cuma tanah juga kita gali tanahnya dulu, baru masukkan media untuk tanaman tersebut, kompos. Dan hasilnya lebih cepat, lebih cepat daripada yang ditaruh di pot. Ini Philodendron caramel marble. Sudah sold out. Udah sold out. Berapa itu? 30 juta. 30 juta. Iya. Mas, ini sampean punya koleksi yang sangat banyak dan mahal ini. Beli langsung atau gimana dulu ceritanya? Saya bermodalkan foto dulu, tanaman punya orang, saya foto, saya izin, saya post di sosial media saya. Kalau misalkan ada orang yang mau, saya tanya dulu ke pemilik, itu dijual atau enggak, langsung misalkan dijual, saya beli, saya jual lagi. Itu terus dari awal 1 pot, 2 pot sampai segini jumlahnya, puluhan. Ini Perucosum rojo. Perucosum rojo. Masih tanaman masih langka. Dan saya menggunakan sistem cangkok itu supaya tidak mengecewakan konsumen. Jadi kita setelah hasil cangkok ditanam, langsung kita bisa jual. Kebetulan ini di Inden udah kurang lebih dari 5 orang. Jadi udah ada yang beli.
Udah ada yang beli. Sebelum kita cangkok udah ada yang inden, udah ada yang DP. Jadi kita kirim setelah turun dari cangkokan. Oke. Jadi kalau sudah akarnya banyak kelihatan dari sininya. Kita cek. Kalau udah akarnya bagus baru kita cutting. Oke. Tinggal sekarang pindah ke pot ke Itu media. berapa lama prosesnya biasanya? Ini kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan. Tergantung jenis tanamannya. Medianya? Medianya kita gunakan hanya kompos. Lebih bagus pakai moss hidup. Sip. Media tanam sendiri apa mas? Media tanam bisa dengan kompos juga, arang sekam bakar, sama humus sandam. Bisa juga sekam bakar dengan perlit. Bisa juga dengan sekam murni tok. Ini siap dijual. Ini udah siap dijual. Harga berapa biasa? Harganya dari 7.500, 7,5 juta sampai 10 juta untuk 2 daun. 2 daun. 2 daun. Hari berapa kali? 3 kali. 3 kali. Pagi, siang, malam. Mas, konsumen rata-rata dari mana sih? Kebanyakan lokal. Lokal. Tapi untuk sekarang internasional juga banyak. Banyak. Banyak ekspor. Internasional pakai bahasa apa? Inggris. Inggris. Sampean bisa bahasa Inggris. Bisa sedikit-sedikit. Ceritanya gimana? Sampean kan bisa belajar bahasa Inggris itu. Otodidak aja belajar. Setiap hari belajar. Setiap hari perlu belajar. Di kadang diajarin sama teman juga, terus kita kadang-kadang translate juga. Ya belajar dari kehidupan sehari-hari selama kita menghadapi konsumen dari luar gitu. Kita belajar gitu aja. Biasanya ekspor kemana aja mas? Asia, Eropa, sama USA. Permintaan terbanyak dari Dari Asia. Asia. Ada contoh kliennya? Contoh ke Korea yang udah rutin tiap bulan itu Korea, Singapura, Hong Kong. Coba, apa itu mas? Janbo, apa itu kok bisa mahal? Ini Monstera adansonii yang asal dari Jepang. Kalau nama lokalnya janda bolong. Harganya mungkin sekitar sekarang 75 sampai 90 juta untuk satu pot. Lalu ini Monstera oblique. Untuk sekarang harga sekarang satu daun mungkin sekitar 35 sampai 40 juta.
35 sampai 40 juta sampai 40 juta. satu daun. Jadi kalau misalkan punya tanaman hias itu harus berani atau gimana sih sebenarnya? Harus berani, punya modal, punya keinginan, punya kemauan, suka yang paling utama suka sih terhadap tanaman tersebut. Mas butuh berapa lama sampai bisa beli ini? Mungkin 1 tahun lebih untuk mendapatkan tanaman-tanaman langka yang harganya cukup mahal. Caranya gimana ya Mas? Mengumpulkan dana sedikit demi sedikit, atau juga kita bisa barter tanaman dengan tanaman-tanaman yang kita punya. Jadi harus punya feeling juga ya, feeling apakah tanaman tersebut akan bagus harganya atau tidak, atau malah tidak laku. Kita harus punya feeling kuat ke situ. Rajin juga cari tahu di sosial media tanaman apa yang baru, harganya berapa. Kadang-kadang kan orang pengen bisnis tapi kan takut kayak anturium turun gitu, harganya gimana Mas menurut Mas? Kalau saya mau berbisnis tanaman, sebenarnya jangan takut, karena tanaman semakin lama semakin besar, semakin bertambah juga nilai jualnya. Ya kalaupun itu nggak laku, kita perbanyak, suatu saat pasti akan ada harganya juga. Okay. Peninggalan Kunso waktu pertama kali datang ke Indonesia bawa janda bolong. Ini masih ini satu-satunya, yang lainnya udah kejual. Bedanya seperti ini tuh. Itu di Kayak gini. Ini terak Kunso yang pernah aku dapat kayak gini semua. Bagi sebagian yang tidak hobi terhadap tanaman, aneh ya. Harga kok satu pot cuma 3 daun, 4 daun sampai puluhan juta. Mungkin aneh. Ya bagi orang sepintas mungkin aneh kalau tidak memahami tanaman hias. Cuma bagi pecinta tanaman hias itu enggak aneh. Karena tanaman yang langka itu akan ada harganya, dan hanya orang pecinta tanaman hias yang mengerti dan yang memahami itu, kayak gitu. Dan pesan bagi orang yang mau mulai bisnis tanaman itu harus seperti apa sih? Hobi dulu, cintai dulu. Kalau memang mengaku pencinta tanaman hias, nggak harus tanaman mahal dulu. Jadi tanaman murah aja, kalau kita hobi, kita rawat, kita packaging dengan bagus, itu akan ada nilainya. Jadi jangan mentang-mentang sekarang lagi rame janda bolong varigata dengan harga fantastis, lalu kita cari dengan menggunakan berbagai cara yang mungkin kurang bagus ya. Jangan seperti itu. Mendingan kalau misalkan mau berbisnis tanaman hias, yang penting ada kemauan, terus hobi dulu, pelihara dulu dengan baik, nanti kan hasilnya mengikuti, walaupun itu tanaman murah.